Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader semuanya. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Market di analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Seperti biasa kami hadir menghampiri rekan trader memberikan sedikit analisa dan kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan kami juga berharap supaya video-video kami ini bisa di-like, channel kami bisa di-subscribe oleh rekan trader supaya semakin berkembang channel ini. Oke rekan trader, tanpa buang waktu lagi, seperti biasa kita selalu mulai dari apa yang terjadi di hari kemarin. Kita akan lihat rekan trader sebelum kita masuk di tema harian dan kita akan masuk ke analisa harian kita pada hari ini. Rekan trader bisa lihat kejadian yang sangat luar biasa terjadi di hari kemarin. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika memulai hari dengan sedikit terjadi gap, turun rekan trader di seputaran 97.356, tapi perlahan namun pasti dia naik rekan trader. Naik hingga menyentuh level 97.838. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 97.526. Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat walaupun sempat naik, Euro USD kembali melemah, turun di posisi 1.16818 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.17227. Pound sterling pun gitu rekan trader. Pound sterling pun juga sempat jatuh di posisi 1.35244, tapi akhirnya rekan trader bisa ditutup rekan trader. Kita bisa lihat di sini pound sterling bisa ditutup di seputaran 1.35886. Sedangkan untuk gold, rekan trader bisa lihat bagaimana pola pergerakan gold. Gold kembali lagi melemah. Kita bisa lihat gold turun di posisi 3.286.848, keluar dari zona 3.300 ya. Walaupun akhirnya dia ditutup di seputaran 3.302. Hari ini kembali lagi keluar dari zona 3.300 rekan trader. Apakah akan semakin rendah lagi atau malahan akan kembali mencoba di level 3.300? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Dan untuk USD yen Jepang kembali lagi melanjutkan kenaikannya. USD yen Jepang kembali rekan trader menguat hingga menembus level 146.955 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 146.536. Oke rekan trader semuanya, ini adalah ya kejadian yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan rekan trader, dan bagaimana ke tema harian untuk hari ini? Untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema, ya kembali lagi emas. Saya ini paling fanat, saya paling fans sama gold rekan trader. Oleh karena itu tema yang saya bawakan adalah emas merana menjelang rislah FOMC. Nah ini dia, emas merana menjelang rislah FOMC. Kita lihat rekan trader bagaimana emas kembali lagi keluar dari zona 3.300. Dan kemarin kalau rekan trader lihat di platform sudah sangat jelas saya jelaskan buat rekan trader bahwa emas kemarin dia turun hingga menembus level 3.286 walaupun akhirnya dia bisa kembali lagi ke zona 3.300. Hari ini pun juga dimulai di 3.300, sempat naik di posisi 3.308, tapi sampai detik ini dia kembali lagi keluar dari zona 3.300 dan sekarang berada di posisi 3.292. Nah ini dia rekan trader. Ini dia rekan trader. Kita lihat bagaimana emas bisa mengalami sedikit pelemahan, dan kalau kita lihat faktor keputusan yang diambil oleh Donald Trump, di mana permasalahan tarif dilakukan, membuat bagaimana pasar untuk dolar bergairah dan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap emas. Kita bisa lihat rekan trader perpanjangan waktu yang diberikan oleh Donald Trump. Ibarat kalau main bola ada overtime-nya lagi rekan trader. Donald Trump memberikan overtime buat negara-negara tentang masalah tarif hingga disahkan nanti pada tanggal 1 Agustus nanti. Ada beberapa negara yang kembali lagi, misalnya Korea Selatan 30%, Indonesia 32%,
inilah yang membuat bagaimana emas ini dia sedikit terkoreksi, rekan trader. Dia sedikit terkoreksi. Dengan adanya semakin pasti tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, setidaknya membuat pasar semakin memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, rekan trader. Dan hal inilah yang memberikan tekanan terhadap emas. Oleh karena itu, rekan trader semuanya, pelemahan yang terjadi kita akan lihat nanti sampai tanggal 1 Agustus nanti, rekan trader. Overtime yang diberikan oleh Donald Trump memberikan kesempatan untuk negara-negara tersebut untuk melobi masalah tarif dengan Donald Trump, dengan keputusan misalnya Indonesia 32%, ya, malahan bisa ditambahkan lagi karena Indonesia masuk di anggota BRICS, bisa ditambahkan lagi 10% menjadi 42%. Kita akan lihat bersama-sama. Makin merana lah kita lah, contohnya seperti kayak gitu, rekan trader. Nah, inilah yang membuat bagaimana kekuatan sementara untuk dolar Amerika dan menekan emas. Dan rekan trader, dan nanti malam pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini saya keluarin dulu kalender ekonominya. Kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi nanti malam akan ada rilis, ya, rislah pertemuan FOMC. Ini rekan trader bisa lihat dengan jelas rislah pertemuan FOMC, dan di kalender ekonomi nanti malam itu, wah ini sabar. Nah, pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada rislah dari rapat pertemuan FOMC. Dari sini kita bisa lihat bahwa rislah FOMC benar-benar akan ditunggu. Ya, apakah pemangkasan tingkat suku bunganya itu akan terus berlangsung, ditahan, atau malahan dipangkas? Tapi kalau kita lihat data dari The Fed Watch ini sudah sangat jelas, ya rekan trader. Di sini menyatakan bahwa tingkat suku bunga antara 4,25 sampai 4,50 dinyatakan hampir sebesar 95,3%. Artinya pasar memprediksikan bahwa suku bunga yang dipangkas nanti, suku bunga masih tetap akan bergerak di antara 4,25 sampai 4,5%, rekan trader. Nah, ini dia, ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rapat pertemuan FOMC kemungkinan besar tidak ada pemangkasan tingkat suku bunga, rekan trader. Belum. Dan ini juga bisa ditunjang dari bagaimana hasil non-farm payroll kemarin. Dia berada di sekitaran 147.000. Artinya masih kekuatannya itu masih sangat kuat, ya. Walaupun secara garis besar kita lihat bahwa tarif masih inkonsisten, itu menjadi pertimbangan seperti yang dikatakan oleh Jerome Powell. Tapi di sisi lain kita bisa lihat juga plus sikap hawkish dan data non-farm payroll yang besar semakin meyakinkan bahwa sebenarnya pemangkasan tingkat suku bunga yang akan terjadi di rapat nanti malam itu kemungkinan tidak akan terjadi. Dan ini akan kemungkinan terjadi itu di bulan September nanti, rekan trader. Artinya kalau ini terjadi, kemungkinan besar dolar Amerika masih punya kekuatan untuk naik lagi, rekan trader. Masih punya kekuatan untuk naik karena belum dipangkas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau ini terjadi, waduh, naik juga buat emas, Bapak Ibu semuanya. Emas bisa saja akan lebih turun lagi, rekan trader, walaupun masih akan tetap berada di antara 3.250 misalnya sampai 3.300-an, ya. 3.000, jadi platformnya itu di antara sekitaran 3.300-an, ya, turun-turun dikit atau naik-naik dikit, rekan trader. Dari sini kita bisa lihat bahwa apabila nanti pemangkasan tingkat suku bunga, belum pemangkasan aja dia udah berada di sekitaran 3.290-an, 86-an sampai 3.310, ya 20. Nah, kalau seumpamanya dia masih tetap bertahan di level tersebut dan pemangkasan tingkat suku bunga di hold, artinya emas masih bisa punya peluang turun lebih jauh lagi. Tapi turun sampai 3.250 kayaknya enggak. Tapi dia akan tetap berada, masih akan bergerak di antara 3.200-an, 80-an, 90-an. Nah, seperti kayak gitu, rekan trader. Oleh karena itu, rekan trader, menjelang rislah FOMC yang nanti malam dini hari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan lihat bersama-sama, rekan trader,
apakah emas akan mengalami penguatan yang tidak terlalu besar tapi signifikan, atau malahan dia akan lebih jatuh lagi. Oleh karena itu, kita akan tunggu data FOMC yang dikeluarkan, walaupun kita udah bisa paham dan kita udah bisa tahu bahwa kemungkinan besar FOMC rapat kali ini suku bunga masih berada di seputaran 4,25 sampai 4,5. Rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika ini bekerja rekan trader semuanya? Indeks dolar Amerika bekerja hari ini secara garis besar kita akan lihat bahwa untuk indeks dolar Amerika secara garis besar, indeks dolar Amerika saat ini, lihat sabarkan trader. Nah, oke. Indeks dolar Amerika saat ini dia bergerak ya rekan trader, naik turun walaupun tadi sempat naik di 97.719, tapi secara garis besar kita lihat bahwa dia akan mencoba. Menurut saya indeks dolar Amerika masih punya kekuatan yang sangat besar untuk naik lagi rekan trader, walaupun peluang turun juga sangat besar. Saya bisa berestimasi bahwa kalau memang dia bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan, apalagi nanti malam FOMC dikeluarkan, kemungkinan dia bisa sampai di 97.904 rekan trader. Akan tetapi harap diperhatikan juga bahwa peluang pelemahan masih sangat besar juga. Dia bisa turun hingga menembus level terendah menurut saya itu di seputaran 97.315. Oleh karena itu untuk nanti malam dia bergerak menurut saya sangat besar antara 97.390 ya sampai 97 poin ya sampai sinilah sorry di sini ya, di sini bisa sampai di 97.315 hingga level tertinggi di 97.904. Bagaimana untuk Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini, walaupun secara garis besar kita bisa lihat bahwa pelemahan masih sangat besar ya, tapi dia mencoba naik lagi. Tapi saya bisa melihat bahwa peluang untuk melemah masih tengah ada, tapi untuk naik pun juga masih punya peluang rekan trader. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini bisa terjadi sampai level paling terendah di posisi 1.16924, tapi hati-hati ya, hati-hati bahwa sampai nanti malam FOMC dilakukan, dia ini bisa naik hingga level 1.17463. Nah, ini adalah pola pergerakan 17463, level sini sampai level paling terendah di sini yang bisa terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling masih sedikit mempunyai peluang untuk naik lagi ke level yang paling tinggi. Analisa saya dia akan mencoba ya. Dia akan mencoba naik hingga menembus level ketinggian maksimal di posisi 1.36273. Tapi sekali lagi hati-hati, peluang untuk jatuh pun juga sangat besar. Bisa membuat dia jatuh di posisi 1.35681. Nah, di sini rekan trader semuanya ya. Kita lihat. Nah, oke. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Gold, kita lihat untuk gold. Untuk gold rekan trader secara garis besar kita lihat di sini bahwa gold arah pergerakannya menurut saya peluang untuk melemah masih sangat besar, walaupun tidak terlalu melemahnya ini udah tidak terlalu tinggi lagi. Analisa saya dia ini bisa melemah hingga level 3273, itu level paling rendah. Tapi hati-hati rekan trader, tidak tertutup peluang bahwa dia ini akan naik hingga level ketinggian maksimum di posisi 3316. Nah, di sini ya. Jadi 3273 sampai 3316 adalah daerah yang akan coba dilalui oleh gold. Dan untuk USD yang Jepang kita lihat bersama-sama.
Pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang saat ini rekan trader, analisa saya peluang untuk naik masih sangat besar rekan trader, walaupun sekarang lagi terjadi koreksi. Menurut saya dia ini bisa naik sampai level tertinggi di posisi 147.581, tapi hati-hati bahwa peluang turun pun juga besar dan dia bisa turun hingga 146.062 rekan trader. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi menurut saya dari level paling terendah di posisi 146.062 hingga 147.581. Oke rekan trader semuanya, rekan trader ini adalah analisa teknikal dan untuk kalender ekonomi kembali lagi saya mau bilang bahwa secara garis besar kalender ekonomi hari ini tidak ada, cuma nanti malam rapat pertemuan FOMC dini hari. Tapi untuk kalender yang bisa menunjang harap diperhatikan juga rekan trader. Hari ini hari Rabu, nanti 17.45 ada pidato-pidato dari pejabat Europe Center Bank. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian yang kami bawakan. Kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader tetap semangat, analisa terus analisa. Jadikan apa yang kami bawakan ini sebagai acuan untuk analisa rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.